kaf mereka, telapak tangan mereka aturoba ke debu, maksudnya ke tanah kan ada debunya ya. Walam yakbidu minat turabi syai'an, mereka tidak menggenggam dari tanah itu sedikit pun. Tepuk gini, orang atau dijekuk tanahnya enggak, tidak dipegang, ditepukkan saja. Karena debunya ada di permukaan tanah ya. Tepuk situ sudah dapat debu. Fadzakara nahwahu, lalu si Ibnu Wahab menceritakan hadis seperti hadis 318 ini torofnya kan. Walam yadkuril manakiba wal abad, tapi dia tidak menyebutkan tentang mankib apa? Pundak-pundak wal abad dan ketiak-ketiak. Tanpa ada sebutan gitu, pokoknya mengusap tangan itu saja. Qala Ibnu Laits ila ma fauqal mirfaqaini. Kalau Ibnu Laits menambahkan ada keterangan sampai di atas 2 mirfaq, 2 sikut itu ya. Sikut kanan sama sikut kiri. Di atas tuh maksudnya kan ini orang kan gini tuh ya. Nah, gini terus di atasnya berarti sampai sini gitu loh. Bukan sampai sini tapi lebih atas lagi. Di lengan atas gitu. Itu atasnya gitu. Nah, nek wong ngene piye? Sing dhuwur sing ndi? Oh, jangan gitu. Iki wong biasa kok. Wong biasa kan gini ta ya. Sok ngene, lek ngene lagi senam gitu. Lagi apa. Jadi yang atas itu makanya kalau sebetulnya di sini kan ada lengan atas, lengan bawah tuh. Ini lengan atas, lengan bawah, ini lengan atas. Kok dianggap atas karena orang kayaknya berdiri kan gini. Ini lengan atas, ini lengan bawah. Jadi di atas kedua siku maksudnya dua siku ini naik ke atas ke arah pundak, tapi nggak disebutkan sampai pundak, cuman fauqal mirfaqo ini gitu saja, di atas kedua siku. Al-Mahri adalah penisbatan kepada Mahroh bin Haidan, bapak moyang kabilah ini, disebutnya sebagai kabilah Al-Mahri. Muslimin tidak menggenggam tanah sedikit pun karena tujuannya hanyalah mendapatkan debu yang ada di permukaan tanah. Memang menepukkan ke tanah, tapi bukan untuk ngambil tanah, bukan, ambil debunya saja. Pengusapan dengan debu dilakukan terhadap seluruh tangan, termasuk bagian di atas siku atau lengan atas. Ini yang tadi loh ya, ini takwilan yang tadi loh ya, maksudnya. Bukan yang benar, bukan. Nanti baru dibenarkan oleh Nabi. Ada pertanyaan? 319? Tidak ada. 320. Qala tadana Muhammad bin Ahmad ibni Abi Khalaf wa Muhammad bin Yahya an-Naisaburiyu fi akhiraini, pada dua yang akhir, dua riwayat yang akhir. Qalu, mereka berkata, hadatsana Yaqub akhbarana Abi an Sholihin an ibni Syihab. Kok fi akhiraini itu? Fi akhirin, saya salah ya. Fi akhirin pada yang lain. Bukan fi akhiro ini, tapi fi akhirin, pada orang-orang yang lain. Hadatsana Ubaidullah ibnu Abdillah qala an ibni Abbasin qala an Ammar ibni Yasir, Ammar bin Yasir, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arrosa bi awalatil jais. Arrosa itu singgah, bepergian terus singgah, leren satu tempat gitu. Bi awalatil jais, awal jais maksudnya ya apa, bagian dari pasukan itu ya. Bukan mesti bagian yang awal, tapi bagian dari pasukan yang bareng-bareng Nabi itu. Wa ma'ahu, dan bersama Nabi itu ada Aisyah. Nabi ditemani oleh Aisyah, ikut perang di situ, ikut rombongan. Fangqata'a ikdun laha, lalu putus kalungnya. Kalung Aisyah itu putus. Kalung kok putus? Kalung kan terbuat dari itu ya, apa kalau misalnya emas itu kan dirangkai-rangkai gitu kan jadi satu kalung, terus ada bagian yang nyambung-nyambung itu, itu ada yang putus, akhirnya jatuh. Orang pakai kalung gini, kalungnya putus kan, kalungnya jatuh, jadi ini hilang gitu, gulai. Maksudnya gitu. Pangqata'a ikdun laha min jaz'i dhofar, di tempat yang namanya jaz'u dhofar, nama tempat ya. Karena hilang di situ, gulai kalungnya, lalu fahu bisan nasu, lalu orang-orang itu tertahan di situ. Meninggalkan tempat itu ibtigho ikdiha, mencari kalungnya gitu loh. Cari kalungnya Aisyah itu. Dalika itu
hatta ado al fajru, sampai terbit fajar. Bengi-bengi goleki nganti isuk. Waktu fajar sekarang waktu salat subuh tuh berarti. Padahal walai sama anasi maun, tidak ada air, mereka tidak bawa air. Ini nanti ada takwilan gitu. Lai sama anasi maun maksudnya mereka tidak membawa air untuk wudhu gitu loh. Bawa air untuk minum tapi gitu ya. Air tapi untuk minum. Nek tinggal wudhu lah ngombene piye no? Kan gitu lah. Fataghayyadha 'alaiha, lalu marah alaiha kepada Aisyah. Siapa? Abu Bakrin, Abu Bakar bapaknya Aisyah. Qala dan Abu Bakar berkata, habastin nas walai sama humaun. Kamu tuh nahan orang di sini nih. Goro-goro kamu cuma tertahan di sini. Walai sama humaun, dan mereka tidak punya air untuk wudhu. Ada hilang barang kalungnya, tiba barang. Udah era ketemu-ketemu, dari sini malah mandek nang kene. Seneni sama bapak itu loh, Aisyah itu. Ya. Nah, orang lain kan tidak berani marah itu, ya. Waktu itu istri Nabi loh. Nah, bapaknya kan wani, bapaknya. Fa anzalallahu ta'ala ala rasuli, maka Allah Ta'ala menurunkan atas rasulnya sallallahu alaihi wasallam rukhsatat tatahhur. Nah, ini rukhsahnya bersuci, nek tidak ada air, ada rukhsahnya bis-sa'idit thayyib, dengan debu yang bersih, debu yang baik, bukan debu yang kotor, debu yang bersih. Turunkan ayat surat Al-Maidah tadi, ayat yang keempat tadi, ke-6 nih ya, ayat ke-6. Faqamal muslimun, maka muslimin berdiri, maksudnya bangkit. Ma'a Rasulullah SAW sama Rasulullah SAW, fadharabu bi aidihim hilal ardi, lalu mereka menepukkan tangannya ke telapak, menepukkan tangan mereka ke tanah. Tsumma rafa'u aydiyahum, kemudian mereka mengangkat tangan mereka. Tepukkan terus diangkat lagi gitu loh. Walam yakbidu minat turabi syai'an, dan tidak menggenggam dari tanah itu sedikit pun. Sikuk ini pas disikuk gak munggah enggak. Ini tepukkan tok, plek sudah naik tanpa membawa apa-apa itu. Pamasahu biha wujuhahum, lalu mereka mengusapkan dengannya itu wajah-wajah mereka. Oh gini itu masukkan wajah. Wa aidiyahum, dan tangan mereka ilal manakibi, sampai ke pundak-pundak. Wa min butuni aidihim ilal abati, dan dari perut tangan mereka sampai ke ketiak. Hadisnya bunyinya begitu loh ya ini ya. Terus zada Ibnu Yahya berkata fi hadisi, pada hadisnya, qala Ibnu Syihab fi hadisihi, Ibnu Syihab berkata pada hadisnya, wala yu'tabaru bihadza annas, ya tabir ya, wala ya'tabiru bihadza annas, wala ya'tabirun nasa, wala ya'tabirun nasu bihadza. Orang-orang itu, ulama-ulama itu tidak mempraktekkan ini, tidak menganggap hadis ini gitu loh, tidak dianggap ya tabir, menganggap atau mempraktekkan. Kalau Abu Daud berkata, wa kadzalika, dan demikian itulah rawahu Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq meriwayatkan qala fihi, dia berkata padanya an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, wa dzakara darbataini, dan menyebutkan 2 kali tepukan. Bukan cuma sekali tapi 2 kali. Kama dzakara Yunus, bagaimana Yunus itu menyebutkan, wa rawahu Ma'mar an Zuhri darbataini, 2 kali tepukan. Qala Malik berkata an Zuhri, dari Zuhri, an Ubaidillah ibni Abdillah an Abihi an Ammarin, dari Ammar bin Yasir, wa kadzalika qala Abu Uwais an Zuhri, dari saat yang lain dari Abu Uwais dari Zuhri, wa syakka fihi Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ragu-ragu pada sanad ini. Ragu-ragunya gimana? Qala marratan an Ubaidillah an Abihi. Suatu kali Ibnu Uyainah itu menyebutkan an Ubaidillah an Abihi, atau an Ubaidillah an Ibni Abbas, atau dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas gitu. Jadi maratan kola, wa maratan kola an Abihi, wa maratan kola an Ibni Abbas gitu. Jadi ada beberapa perbedaan ya, dilakukan ini. Satu kali ngomongnya itu an Ubaidillah an Abihi, terus yang lain atau an Ubaidillah an Ibni Abbas gitu. Kadang-kadang langsung mengatakan kola an Abihi saja.
Yang lain mengatakan qala an Ibnu Abbas. Bukan Ubaidillah an Abi, tapi Ubaidillah an Ibnu Abbas. Ittaraba Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah itu goncang, maksudnya bingung gitu loh. Ini piye sing bener sing ndi fihi padanya, tidak yakin ya, mungkin tidak bingung ya, tapi tidak meyakinkan. Yang mana yang benar itu an Abi an Ubaidillah an Abi atau an Ubaidillah an Ibnu Abbas. Gitu ya. Atau malah tanpa Ubaidillah langsung an Abihi atau langsung an Ibnu Abbas gitu loh. Walam yadkur ahadun minhum fi hadzal hadis, dan tidak menyebut seorang pun dari mereka itu pada hadis ini dorbatain, ada kata-kata dua kali pertepuan, illa man sama itu, kecuali orang yang aku sebutkan namanya tadi. Siapa ya tadi? Sing hadis ini tadi kan riwayat siapa tuh? Yang dua tepuan tadi. Zuhri ya. Yunus rawahu Ma'mar an Zuhri. Jaz'i Dhofar adalah nama kota di pesisir pantai Yaman. Terus makna tuturan Ibnu Syihab adalah orang-orang yang tidak menganggap hadis ini adalah tidak ada seorang pun ulama mengamalkan hadis ini sebagai madhabnya, yakni mengusap tangan sampai pundak, perut tangan sampai ketiak itu. Ya, ini di sini ujung sini sampai pundak diusap. Ini ujung sini sampai ketiak, ini perutnya sampai sini. Itu. Tidak ada yang mengamalkan itu, tidak menganggap hadis ini. Ibnu Uyainah ragu-ragu hingga mengakibatkan kegoncangan itirab pada riwayat ini. Karena satu kali dia menyebutkan Ubaidullah dari bapaknya, lain kali menyebutkan dari Ubaidullah dari Ibnu Abbas. Malah 4 tadi ya. Ada yang langsung Ubaidullah dari bapaknya, ada yang langsung dari bapaknya. Atau Ubaidullah dari Ibnu Abbas, atau langsung dari Ibnu Abbas. Ibnu Uyainah juga diragukan apakah dia mendengar dari Zuhri atau tidak. Karena satu kali dia menyebutkan langsung dari Zuhri, tapi di kali yang lainnya menempatkan Amr bin Dinar sebagai periwayat yang mengantar orang N gitu, yang mengantarkannya sampai kepada Zuhri. Jadi tenane itu Ibnu Uyainah krungu kasu Zuhri tenan apa ora to? Gitu loh. Kok kadang-kadang lewat Amr bin Dinar, kadang-kadang langsung ke Zuhri gitu. Itu dipertanyakan. Ada pertanyaan? Lanjut dulu ya, agak panjang nih. 3, 2, 1. Qala hadatsana Muhammad bin Sulaiman al-Anbariyu, qala hadatsana Abu Muawiyah ad-Dharir. Qala anil A'masy, qala an Syaqiqin, qala kuntu jalisan. Aku itu duduk baina Abdillah wa Abi Musa, di antara Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Qala Abu Musa berkata, ya Aba Abdurrahman, Bapak Abdurrahman, yakni Abdullah bin Mas'ud ya. Itu gelarnya Abu Abdurrahman. Kunyahnya. Ara'aita, bagaimana pendapat engkau, bagaimana fatwamu lau anna rajulan, kalau saja ada seseorang yang ajnaba, dia itu junub, falam yajidil ma'a, lalu dia tidak mendapatkan air syahron, sebulan, amakana yatayammamu, apakah dia itu tayamum gitu. Kata siapa? Abu Musa tanya pada Ibnu Mas'ud. Qala faqala, Ibnu Mas'ud menjawab, la, tidak. Wa illam yajidil ma'a syahran, meskipun dia tidak mendapatkan air selama 1 bulan, tetap tayamum, tidak. Qala Abu Musa berkata, fa kaifa tasna'una bi hadhil ayah allati fi suratil Maidah. Lalu bagaimana kalian beramal dengan ayat ini yang ada di surat Al-Maidah itu? Falam tajidu ma'a fatayammamu sha'idan thayyiba, gitu kan? Wala Abdullah bin Mas'ud berkata, di Abu Musa pakai ayat ini loh. Ayat ini loh yang ini, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kan enggak dapat ayat tadi suruh tayamum gitu kan?
Abdullah bin Mas'ud menjawab, lau rukhisolahum, seandainya diberi rukhsah kepada mereka, diolehne gitu ya, fi hadza, dalam hal ini, la ausyaku, sungguh hampir-hampir mereka, la sungguh ausyaku, mereka hampir-hampir, idza baroda, apabila dingin, alaihimul ma'u, atas mereka itu air terasa dingin atas mereka, an yatayammamu bisoid, maka mereka tayamum dengan debu gitu. Contohnya misalnya di Ranupane, apa nih Ranupane itu? Di daerah Gunung Semeru sana itu. Ya, ada tempat namanya Ranupane. Ketinggiannya 2.600 meter di atas permukaan laut. 2,6 ya, 2.600 meter. Wadem, ora adem, adem. Adem gitu. Dulu pernah ke sana ya, ada tablik, harusnya yang ngisi Ustadz, teman Ustadz tidak bisa, terus minta Ustadz Azuri, saya ikut menemani itu, naik ke sana, itu dingin banget, airnya tuh lebih es itu, wudhu gitu ya, kayak wudhu nganggo es itu, dingin banget kan. Nah, maksud ini kemudian berpikir, bikin tiga rusak, no ya adem sidik, tayamum, gitu loh maksudnya gitu, itulah ya maksud itu. Lau ausyaku idza barada alaihimul ma ayatayamamu bisoid, adem sidik langsung tayamum. Itu kata Ibnu Mas'ud ya. Faqala lahu Abu Musa, lalu Abu Musa berkata kepada dia, wa innama karihtum hadza li hadza. Kalian itu atau engkau ya, ini tum itu kan bisa untuk satu orang toh nggih. Kalian atau engkau, jangan-jangan engkau membencinya, memakruhkannya itu karena itu gitu loh. Jadi oleh tayamum itu gara-gara itu, jangan-jangan. Dijawab sama Ibnu Mas'ud, kalau naam iya, memang iya gitu. Nah gitu loh. Jadi tadi kan mengatakan kok junub sasi ra entuk banyu kok ora tayamum ki piye? Terus jawabannya, ya pokoknya enggak tayamum gitu. Harus mandi lah, mandi nenek banyu terus piye? Pokoknya ya gitu. Jadi Ibnu Mas'ud begitu. Kemudian ini apa namanya, pakai ayat ini kan rukhsah atau falam tajidu ma'an fatayamamu sha'idan thayyiba. Ibnu Mas'ud tidak membantah. Memang begitu. Cuman dia itu khawatir gitu loh. Khawatir nanti kalau di titik tayamum gitu, nanti adem sidik tayamum gitu. Kita sekarang ini kan agak dingin gitu. Bahwa ini ada adem sidik. Tinimbang wudu tayamum lah gitu. Jangan-jangan gitu loh. Maksudnya khawatirnya Ibnu Mas'ud itu begitu. Tapi dia tidak mengingkari, memang iya. Memang ada rukhsah begitu tuh iya, tidak diingkari oleh Ibnu Mas'ud ya. Jadi bukan kok mengingkari ayat, betul loh ya, bukan. Terus mana tadi? Qala lahu Abu Musa. Nah, sekarang Abu Musa cerita lagi. Kalau memang kamu tidak suka itu gara-gara itu, alam tasma qaula Ammar li Umar. Ini, tidakkah engkau mendengar perkataan Ammar bin Yasir kepada Umar bin Khattab? Ceritanya gimana? Ba'asani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang hadis kan di sini nih ya. Tadi kan bicaraan berdua ini saja toh. Fa'ajnab tuh, lalu aku tuh junub, mengalami junub. Mungkin keperluannya harus bepergian gitu ya, beberapa hari, waktu tidur istirahat malam terus junub gitu. Falam ajidi harusnya ya. Falam ajid atau falam ajidi ini kalau mau dibaca, bukan ajida. Falam ajidil ma, lalu aku tidak mendapatkan air. Junub renek banyu, piye ini? Fatamarraghtu fil sha'id, aku guling-guling di atas padang pasir, di atas sha'id debu kan ya, di ngeligo barangkali gitu ya, copot baju ngeligo terus guling-guling di situ supaya kena debu seluruh tubuhnya itu. Kama tatamarrahu dabatu, sebagaimana binatang itu mengguling-guling. Karena ada misalnya anjing atau kucing itu kan ya, guling-guling gitu kan ya, kayak kewan gitu loh. Lah kok ngono ki ngopo to? Lah kan nggo ganti adus gitu loh maksudnya.
Adus ini kan airnya semua kena tuh ya. Nah ini kan gen kena apa? Debu. Bangan diusap kayak ini kesuwen guling-guling baik kan gitu loh. Guling-guling kena debu kabeh kan tubuhnya itu. Suma ataitun nabiyya, kemudian aku datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu dzalika lahu, lalu aku menceritakan itu pada Nabi. So tadi saya waktu diutus tadi pergian itu, terus saya junub, nggak ada air, terus saya copot baju itu ya gampangnya, copot baju, terus saya guling-guling di tanah itu. Faqala, lalu Nabi bersabda, apa sabda beliau? Innama kana yakfika, sesungguhnya tiada lain, hanyalah innama ya, hanyalah kana yakfika, cukup bagimu itu. Cukup apa? Antasna'a hakadha, kamu berbuat begini loh. Ora usah guling-guling ngono kuwi, gini loh. Apa itu? Gini loh. Fa daraba biyadihi ilal ardi. Nabi menentukan tangannya ke tanah. Fana faldoha, lalu beliau itu mengibaskannya, dikibaskan atau disingkirkan, bisa didamu gitu, damu sidik. Jadi mungkin terlalu banyak debunya ya. Kalau gini langsung diusapkan ke wajah kan, jadi rapenak ya. Jadi gini terus dikibaskan dikit biar berkurang debunya tadi, terus usapkan ke wajah. Summa daraba bisimalihi ala yaminihi wa yaminihi ala shimalihi. Nah, ini tangan dulu ini ya. Lalu beliau mengumpulkan di sini bukan memukulkan, mengusapkan itulah ya, menepukkan tangan kirinya simal ala yamini atau tangan kanan, wa bi yaminihi ala shimalihi sampai al kafain, sampai dua kuf saja, dua telapak tangan saja. Jadi gini terus gini loh. Ini kan dari ini toh. Apa namanya, kanan gini ke kiri, kiri ke kanan gini gitu loh. Terus baru summa wasaha wajahu, lalu mengusap wajahnya dengan tepukan tadi juga sekali, kalau ini enggak disebutkan dua kali. Maka lalu Abdullah berkata, afalam taro Umar, apa kamu tidak lihat Umar, lam yakna biqauli Ammar, tidak merasa cukup dengan perkataannya Ammar. Jadi subhanallah ya, ini gini loh. Jadi siapa si Abu Musa itu membela atau mengikuti Ammar bin Yasir. Lah Abdullah bin Mas'ud itu pro Umar gitu loh. Umar kan juga mempertanyakan gitu loh. Oh iya kaya ngono kayak wong kok malah tayamum ki piye gitu kan. Kalau Umar kan gitu memang. Sudah kita lihat tadi kan di depan tadi. Nah, si siapa? Ini grupnya Umar itu grupnya Abdullah bin Mas'ud, atau Abdullah bin Mas'ud ngegrup kepada Umar. Kayak yang ngerti tuh Umar kan ra trimo to kuwi kan gitu ta. Jadi gampangane mosok gur kaya ngono tok. Yang sini Abu Musa ini grupnya grup Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir yang pernah gulung-gulung gitu cerita kepada Nabi, terus Nabi ngomong rasa ngono kowe iki tayamum cukup kok gitu loh. Jadi tidak usah harus gulung-gulung di pasir, berguling-guling di pasir gitu. Bayang gitu, padang pasir wong guling-guling ya panas loh ya. Nek bumi adem ya ini, bumi adem awan panas. Abu Abdurrahman adalah kunyah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud khawatir bila rukso ini dijalankan maka orang-orang akan meremehkan wudhu, sehingga ketika kondisi hawa dingin maka mereka akan memilih bertayamum tanpa berwudhu. Tapi masalahnya adem gitu ya, memang ya, namanya dingin ya. Kalau yang di Selogoimo, kalau kita dulu biasa waktu masih SMA itu pernah ke Selogoimo enggak Pak Tri? Belum pernah ya? Belum pernah ya. Saya waktu SMA itu sudah ke Selogoimo ya. Diutus Ustaz Haryadi waktu itu. Kanca-kanca SMA itu ngaji itu sono ngulang. Jadi kan nih, piye nang kene Selogoimo kene iki pas waktu dingin itu. Nanti kalau mandi waktu kebiur pertama itu enggak begitu dingin, tapi waktu sabunan itu dingin. Kan atus kan nggak sabunan oke. Jadi nek kebiur tok itu udah ngarampung udah metu radem. Ini begitu sabunan kan apa kena angin tuh ya, lah kademen. Nah padahal bersabunan itu tuh gerujuk kan gitu tuh ya, maksud sabunan lah gerujuk. Jadi ademen itu ademen pada waktu itu.
dingin banget. Karena di pegunungan kan memang seperti itu keadaannya. Lah ini dikhawatirkan gitu loh ya. Nah nanti ada keterangan lagi. Sekarang tayamum itu nek hawa dingin boleh enggak atau tayamum kan jadi gitu tuh. Jadi ada masalah itu kan. Oleh pora aja nih. Nah gitu nanti ada pembahasan lain bukan sekarang ya. Abu Musa membantah Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, apakah karena tayamumnya orang di dalam hawa dingin ini Ibnu Mas'ud menjadi tayamum? Dijawab iya tadi kan ya. Abu Musa memaparkan hadis Ammar bin Yasir yang berguling-guling di atas tanah sebagai pengganti mandi ketika dia mengalami junub. Junub harusnya mandi, tapi tidak ada air, ya sudah pakai pasir. Pakai pasir caranya gimana? Ya gulung-gulung di situ. Lantas Nabi SAW mengajarkan kepadanya bahwa pengganti junub itu cukup dengan tayamum saja, rasa nganggo gulung-gulung gitu. Ammar berguling-guling di atas tanah karena persangkaan logis bahwa mandi junub itu menuangkan air ke seluruh tubuh. Sehingga bila menggunakan debu maka perlu mengenakan debu ke seluruh tubuh juga. Kan ya logis dong ya? Logis, walaupun ya rada lucu tapi kan nanti ini bang ora piye? Atus kudune kena banyu kabeh kok ora enek banyu. Nganggo debu ya kudu kena kabeh no. Nah, gitu. Meniup atau mengibaskan tanah toh. Mengibaskan tangan saat tayamum dilakukan hanya apabila debu yang menempel dianggap terlalu banyak sehingga perlu dikurangi. Kalau di hadis yang sahih di Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini juga artinya sama ya, ini juga sahih ya. Karena takhrijnya ada Bukhari Muslim juga. Itu kan ada dua. Ada yang maaf gini ya, nepuk gini sekali, terus wajah, terus tangan, gitu kan. Jadi tangannya itu kan ini sekali, nepuk bismillah ya, bismillah, dan sekali gini. Ada yang pakai ditiup dulu atau digibas-gibaskan gini, ada yang langsung wajah, terus tangan. Yang kanan dulu gini, kanan kiri gini kan. Jadi tangan kiri ngusap tangan kanan ngusap tangan kiri. Punggungnya, lah perutnya kan sudah kena debu. Kan gitu dari pertama kena debu dulu. Debu dulu tak gini, perut telapak tangan sudah kena debu kan. Kemudian wajah, kemudian tangan yang kiri ngusap yang kanan dulu, baru yang kanan ngusap yang kiri gitu. Nek bareng piye ya ora iso nggih. Bareng kan ra iso to. Iki ngusap sekaligus diusap ya carane. Kan gitu. Siji dulu kan itu dulu serat baru ini gitu. Ini ngusap gitu. Aja dulu kenapa? Karena ayatnya gitu. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Kan Nabi mengatakan aku memulai sebagaimana Allah memulai. Mulainya Nabi itu Allah memulai biwujuhikum ya wajah sih, pakai tangan. Bukan tangan sih, pakai wajah gitu ya. Sebelum 322, ini hadis terakhir ini, sebelum terakhir ada pertanyaan? Ada ya. Hadis yang terakhir 322, qala hadatsana Muhammad bin Katsir al-Abdiyu, qala hadatsana Sufyanu, qala an Salamah bin Kuhail, qala an Abi Malik, qala an Abdurrahman bin Abza, dari Abdurrahman bin Abza. Qala kuntu inda Umar, aku itu sedang berada di hadapan Umar. Faja'ahu rajulun, lalu datang padanya itu seorang laki-laki. Datang pada Umar seorang laki-laki. Faqala, lalu dia berkata, inna nakuna bil makani syahra wa syahra ini. Inna sesungguhnya kita ini nakuna kita akan berada bil makani di tempat ini asyahra wa syahrain, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan malah. Faqala Umar, maka Umar berkata, amma ana, adapun aku falam akun usolli hatta ajidal ma, aku tidak sholat sampai aku dapatkan air. Renek banyu ya wis ra wudu ra sholat sih. Faqala Ammar, berkata rawi ya, rawinya itu Abdurrahman bin Abza. Faqala Ammar berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Ini Umar jadi Amir waktu itu ya. Amatadguru, tidakkah engkau ingat? Engkau ingat enggak? Id kuntum ana wa anta fil ibil. Ketika saya dengan kamu itu sedang menggembalakan unta. Zaman biyen kita jadi penggembala unta itu.
Fa asobatna janabatun, lalu kita junub waktu menggembalakan unta, tidur gitu barangkali ya, terus mimpi basah junub. Fa amma ana, maka adapun aku, karena di situ nggak ada air, fatama aktu, aku berguling-guling di pasir. Fatainan Nabi ya SAW, lalu kita datang pada Nabi SAW. Umar tidak, Amar berguling-guling, Umar moh, nggak mau. Ya nek banyu ya wis, ora dosik, nggak bisa mandi. Pak Zakartu dzalika lahu, lalu aku menceritakan itu kepada Nabi. Faqala, lalu Nabi berkata, bersabda Nabi, inna makana yakfika, cukuplah bagimu itu, kamu tidak usah begitu, sebenarnya cukup antakulah hakaza, kamu berbuat begini. Takulah di sini taf'ala maksudnya ya, bukan ngomong tapi berbuat. Tapi cukup ini loh, Amar, tidak usah begitu. Terus Nabi ya, kata tadi, wa daraba biyadaihi ilal ardi, beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah, tsumma nafakhahuma, kemudian beliau meniup dudamu itu, gitu, damu, tsumma masaha bihima wajhahu wa yadaihi ila nisfi dzira. Nah ini yang dhaif yang di sini nih, tidak dikatakan sahih oleh Al-Albani ya. Kata-kata ila nisfi dzira ini loh. Kemudian mengusapkan dengan kedua tangan tadi ke wajhahu, wajahnya, wajah beliau, dan yadaihi dua tangan beliau. Ila nisfi dzira itu kan ini ya, dari sini sampai sini loh dzira, dari ujung jari. Kalau ini kan sa'id ya, kalau ini dari ujung jari sampai siku namanya dzira. Nah nisfi dzira berarti kan separuhnya dzira. Nah, mungkin saat telapak tangan ini pergelangan lebih sedikit gitu loh. Saat pergelangan tangan kan enggak sampai lebih kurang dari separuh di sini paling enggak. Jadi diusap sampai sini gitu. Ini yang kata-kata ilanis vidiro ini yang tidak dianggap sahih oleh Albani. Ya, sahihun ila qaulihi ilanis vidiro fa innahu syad, karena itu syad. Syad itu apa toh? Hadis sahih yang bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Itu namanya syad. Yang lebih sahih tidak begitu. Tadi saya katakan, yang hadis yang kita kenal kan, tepukan gini, ada yang ditiup, ada yang tidak, dua-duanya sahih. Anggaplah pakai yang ditiup ya, gini. Terus ditiup, terus wajah, terus tangan sampai pergelangan tangan tok, yang sahih ya, pergelangan tangan tidak sampai nisfi dzira. Faqala Umar berkata, ya Ammar ittaqillah, hai Ammar, takutlah kamu kepada Allah. Faqala, lalu Ammar berkata, ya Amirul Mukminin, ya wahai Amirul Mukminin, in syi'ta, jika engkau menghendaki, ya, jenengan ngersakne, wallahi demi Allah, lam adzkurhu abadan, aku tidak akan menyebutkan itu selama-lamanya. Wis, aku ora cerita hadis iki meneh. Kalau engkau menghendaki gitu, aku tidak akan menceritakan itu lagi. Faqala Umar, berkata Umar, kala, oh jangan, tidak begitu loh. Wallahi demi Allah, lanuwalliyannaka, sungguh benar-benar kami akan menyerahkan kepada engkau min dzalika, dari itu, ma tawallaita, apa yang kau ridhoi, apa yang kau urusi. Di Umar malah mengatakan, tidak apa-apa, sampaikan saja. Wis nanti gampangane sing wong-wong gendol sinau ning kowe, gitu loh. Bukan karena marah, bukan. Ya memang begitu, keputusannya seperti itu. Makna ucapan Abu Musa pada Umar adalah kita tinggal di tempat yang tidak ada air selama sebulan atau 2 bulan. Tidak ada air maksudnya ya. Hadis ini sahih kecuali pernyataan mengusap tangan sampai pergelangan hasta, lengan bawah tadi ya. Karena menurut hadis sahih yang diusap hanya telapak tangan sampai pergelangan tangan saja, begitu. Yang lebih sahih ya, karena ini kan syad. Perkataan tadi yang syad, bukan semuanya. Yang ilanis vidiro tadi loh, itu syad. Bila Umar meyakini adanya manfaat terhadap tidak disampaikannya peristiwa Abu Musa dan fatwa Rasulullah tentang tayamum ini, jadi kalau Umar ngersakne gitu, karena dia jadi amir toh, Abu Musa tidak akan cerita lagi, wes aku tak menang wes, tak cerita nih hadis kuwi. Tapi sebaliknya Umar justru menyuruh Abu Musa untuk tetap menyampaikan hadis itu karena dia merasa tidak punya hak untuk melarang. Itu ilmu kan gitu tuh ya, itu ilmu ya harus dilakukan. Umar juga tahu diri, ini hadisnya Nabi, tak deleke aku dosa no, kan gitu tuh ya. Umar justru menyerahkan urusan pengajaran tayamum itu kepada Abu Musa sesuai dengan cara yang dia yakini kebenarannya berdasarkan sabda
Nabi, bukan cuman tidak melarang, tapi malah nyuruh. Wes saiki mulangno kaya ngono kuwi. Itu kan kamu tahu dari Nabi toh. Kamu jalankan, kamu ajarkan itu kepada murid-muridmu sana, gendong mudeng jalan tayemu sing bener kaya ngono kuwi mau. Di apa? Sahabat itu ya punya kekuasaan gitu. Jadi Amirul Mukminin tidak begitu suka dengan itu tadi, bukan tidak suka pada hadisnya, tidak suka kalau orang itu enteng nih gitu, kayak di kelompok yang tadi Abdullah bin Mas'ud dan Umar itu kan gitu, mau enteng nih tiba-tiba dididik tayamum, dididik gini kan gitu ya. Gampangnya mungkin airnya ada tapi nggak mau mandi terus tayamum kan gitu tuh. Gitu itu tidak disukai oleh Umar. Ada riwayat Umar itu pernah ngelarang apa haji tamattu kan ya, dari riwayatnya kan ya. Jadi karena haji tamattu kan penak loh ya, haji sing penak itu kan tamattu. Umroh rampung wis bar kuwi ora sah ihram neh ngenteni kaji kan gitu tuh ya, sampai waktu haji tanggal 8 9 itu baru. Jadi lama tidak ihram sekian lama. Tuh, kalau dia misalnya saya nih jemaah haji dari Indonesia ini datang sampai di mana Mekah sana umroh dulu kan, kalau itu dekat-dekat dengan tanggal 8 9 sih nggak apa-apa. Kalau yang awal-awal cukup lama kan nunggunya sana, datang misalnya pertengahan Dzulqa'dah sampai sana gitu. Wah kalau haji kiron atau ifrat, wah suwe banget kan anunya. Kalau kiron kan bareng tuh ya, kalau ifrat kan malah haji dulu baru umroh. Nah ini tak tamattu umroh sik rampung wis baru kuwi bebas. Gitu. Jadi tamata itu kan artinya seneng-seneng toh. Jadi tamattu itu kan gitu. Longgar itu. Lah Umar karena gitu nggak begitu suka. Wong kaji wong apa ibadah kok seneng-seneng ngono kuwi piye gitu. Enggak boleh gitu. Pernah melarang seperti itu. Melarangnya gara-gara itu bukan karena Rasul melarang, bukan karena tadi. Ini sekedar sekedar apa? Istilahnya orang pribadi kan beda-beda. Cuman masalahnya kalau untuk melarang menyampaikan hadis Umar nggak berani. Hadisnya memang ada, walaupun saya nggak srek, artinya khawatir kalau orang mengentengi mandi atau mengentengi wudhu tadi, ya tapi harus disampaikan, malah disuruh kamu sampaikan aja. Pokoknya nek kon sinau tayamum kon sinau yang kowe ngono ya. Nah gitu loh. Supaya orang-orang tahu bagaimana cara tayamum yang benar gitu. Itu kelebihan sahabat itu gitu. Nek wis didepke sama sabda Nabi ya tetap tidak berani gitu. Tidak kemudian golek takwilan sendiri, enggak. Ya koyo ngono kuwi. Bahwa saya tidak suka itu urusan lain, tapi namanya Nabi membolehkan kok gitu. Kayak Abu Dzar. Abu Dzar itu kan termasuk keras juga ya. Golongan sing keras itu. Ketika Nabi menyampaikan, ya Abu Dzar, saya itu diberitahu sama Jibril. Pokoknya ada orang la yusyriku billah, mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, dakhalal jannah, atau mati dalam keadaan meyakini la ilaha illallah, dakhalal jannah. Terus Abu Dzar itu tanya, ya Rasulullah, walau zana walau saroko, meskipun dia pernah berzina, meskipun dia pernah mencuri, tetap masuk jannah. Nabi menjawab, walau zana walau saroko, meskipun pernah berzina, meskipun pernah mencuri, gitu. Wis tau nyolong, wis tau zina, ning terus tobat tapi tetap bisa masuk jannah. Abu Dzar tanya lagi, walau zana walau saroko ya Rasulullah, meskipun pernah berzina, meskipun pernah mencuri, itu masuk jannah. Walau zana walau saroko, 2 kali dijawab. Sampai yang terakhir masih tanya lagi Abu Dzar, walau zana walau saroko ya Rasulullah. Rasul jawabnya, walau zana walau saroko ala qarabmi anfi Abi Dzar. Jadi meskipun dia pernah berzina, meskipun dia pernah mencuri, meskipun Abu Dzar ralilo, gitu loh. Ralilo tetap mlebu surga. Karena apa? Karena orang tidak masuk kutukan Allah kok, gitu loh ya. Artinya Abu Dzar kan dalam artian itu kan keras gitu loh. Wong kok aja maksiat, aja zina, aja nyolong. Ya itu ya benar, tapi kalau masa jatuh ke situ dia tobat, ya sudah, Allah terima tobatnya, mau apa kan gitu, sudah diterima. Contoh lain, ada sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah yang saya ceritakan tadi ya di Singosaren itu.
Hatib bin Abi Balta'ah itu dia ngirim surat kepada orang Mekah memberitahukan bahwa Nabi akan datang ke Mekah. Waktu Mekah itu loh ya. Dikejar oleh Ali kan, akhirnya surat yang dibawa oleh perempuan itu kecekal sudah. Terus Hatib dipanggil sama Nabi. Ya Hatib, mahamalaka, apa yang menyuruh kamu berbuat begini ini? Hatib menjawab, ya Rasulullah, saya tidak melakukannya karena kafir atau munafik, tidak. Bukan karena kufran wala nifakon, bukan karena saya itu munafik, bukan saya itu kafir. Cuma ya Rasulullah, saya itu tidak punya jasa kepada orang Mekah. Di antara sahabat-sahabat engkau ini, mereka punya jasa atau punya sesuatu perlindungan di Mekah sana. Nah saya nggak punya. Nanti keluarga saya di sana dalam bahaya ini. Kalau ada apa-apa, mereka bisa kena itu. Makanya saya ngirim surat ini. Tujuan saya cuma jadi punya jasa kepada orang Mekah, sehingga nanti keluarga saya dilindungi di sana, tidak ikut dibunuh atau tidak ikut dicilakani di sana gitu. Nabi mengatakan, amma hadza faqad shadaqa. Oh ini benar ini orang ini. Ngomong benar ini. Umar enggak kuat kan? Iki enek uang bocor ke rahasia Nabi. Ya Rasulullah, dakni adribu unuqahu. Ya Rasulullah, biarkan saya tak penggal saja lehernya orang ini. Wah, gitu kan. Mengkhianat kayak gini nih. Kata Umar, kata Nabi, Umar, apa kamu tidak tahu bahwa Allah itu melihat kepada ahli Badar? Lalu Allah mengatakan, ikmalu masitum fa inni qad ghafartu lakum. Gitu. Berbuatlah kalian sekehendak kalian, aku sudah mengampuni kalian. Wa hadza, ini Hatib ini min ahlil Badar loh ini. Begitu loh ya. Kamu nggak bisa, kamu bunuh orang ini nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Orang ini berbuat salah, iya, tapi dia jujur kan? Bukan karena munafik, bukan karena kafir, tapi karena tadi. Dan itu benar. Terus di samping itu, wahai Umar, orang ini ahli Badar, ikut perang Badar. Nah Allah itu sudah ngendika gitu. Ikmalu masitum fa inni qad ghafartu lakum. Kamu beramalah sekehendak kamu. Kamu diampuni Allah, sama mengampuni kalian. Gitu loh ya. Itu keadaannya. Jadi Umar tak terima, aning syariatnya tidak boleh, lah kan gitu. Jadi tapi Umar juga mau berhenti. Tidak kok ngeyel nggih mboten. Tapi menyampaikan dulu, saya biarkan saya gini, so ini orang ini pengkhianat gini-gini. Nabi mengatakan jangan. Enggak boleh gitu ya. Baik, ada pertanyaan ini? Masih ada 3 menit sebelum jam ya, monggo silakan. Pak Solihin. Yang pertama, mentayamumi orang sakit. Kalau dia sendiri tidak bisa tayamum, itu ada keterangan itu ya. Jadi namanya faqidut thahirata ini. Orang yang kehilangan 2 toharoh. Tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Saya lumpuh gitu ya, lumpuh. Tayamumnya apa enggak usah. Artinya dia sholat sebagaimana keadaannya saja. Ya sholat, isane ngopo? Mantuk tok, ya pun mantuk tok. Isane muni tok, umi tok gitu. Tuh ya, jawabannya begitu. Enggak usah, tapi tidak ditayamumi, tidak. Gitu sedikit goleke terus didemokke gitu, enggak gitu, enggak usah. Jadi karena dia tidak wajib untuk itu karena dia tidak mampu. Yang kedua, kalau pakai pampers gimana? Ya dibersihkan dulu pampersnya kalau mau sholat mestinya ya. Bersihkan dulu, ganti gitulah ya, ganti kemudian baru sholat. Atau kalau dikira ini kok tanda-tandanya enggak apa-apa ini masih bersih atau kira-kira bersih ya enggak apa-apa. Tapi kalau ragu-ragu ganti dulu, ganti pampersnya dulu, kemudian sholat gitu. Karena dia mungkin tidak bisa tahu ya, mungkin sudah sepuh itu caranya seperti itu. Ada lagi? Enggak. Ya. Enggak apa-apa karena itu keadaan memang darurat ya. Artinya dia tidak bisa kecuali pakai kateter ya tetap sholat seperti keadaannya itu. Nah, ini mengeluarkan terus lah emang iya, lah piye memang bisanya begitu. Darurat kan tidak bisa tidak yang ad-daruratu tubihul mahdurat. Kedaruratan itu membolehkan larangan. Karena kudune ya enggak gitu lah. Nyatanya enggak kan kalau pakai kateter itu kan pipis enggak kroso. Keluar itu enggak kroso. Ya enggak apa-apa. Tidak usah
Sapa sik diresiki sik ya enggak gitu. Lorok nggih. Ya, ya. Iya, iya gitu. Gitu saja, sebisanya. Sebisanya kalau anu dituntun, dituntun. Nek bisa sendiri, sendiri. Tidak usah menghadap kiblat, tidak harus ya. Tidak harus menghadap kiblat, menghadap sesuai dengan tidurnya itu saja. Terus kemudian kalau misalnya tidak bisa bergerak ya sudah ngomong saja, umi-umi saja. Umi-umi nggak bisa, sudah isyarat saja lah, isyarat sholat gitu. Kalau sudah tidak sadar lah, baru tidak wajib sholat, tidak sadar. Ada lagi? Monggo. Ya. Ya. Bisa, itirab itu bisa itirabul matan, bisa itirabul sanad ya. Sanadnya itirab bisa, matanya juga itirab bisa. Cuman gini, kalau berbeda-beda gitu, asal bisa diketahui mana yang lebih soheh, yang dipakai yang soheh. Tapi kalau ini sama-sama, kedudukannya sama gitu, orang ngerti sing luwih bener sing endi, jadi itirab juga, jadi guncang juga. Kalau yang ini kan ketahuan yang soheh, itu tadi loh yang menepuk sekali, baik di sebul maupun tidak, terus wajah, terus tangan tadi. Itu yang diketahui soheh, lebih soheh daripada ini, sehingga yang tadi dikatakan syad gitu loh, yang sampai nisfu dirot tadi syad itu. Kalau itu jadi tidak itirab, karena ini cetro yang ini lebih soheh, yang ini kalah soheh, yang ini berbeda dengan ini, sehingga ini jadi syad. Kalau andai kata lah ya, andai kata tidak diketahui kan sing ini, sing ini, sing juga podo kabeh, sing bener sing ndi, nah jadi itirab jadinya. Ada lagi? Hukum nggih, qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil